Selamat pagi, sahabat kreatif. Kali ini kita akan bahas tentang tanda petik ganda dan tanda pisah. Nah, sahabat kreatif, pernahkah kita menggunakan tanda petik ganda dan tanda pisah? Nah, kapan kita menggunakan tanda petik ganda? Mari kita belajar sama-sama. Tanda petik ganda adalah tanda petik yang mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Nah, kedua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Nah, contoh, tanda petik ganda kan sudah berangkat, tanda tanya, tanda petik ganda lagi, tanya Halimah. Nah, kemudian tanda petik ganda belum, masih makan, tanda petik ganda ya, koma jawab Siti, koma tanda petik ganda lagi, tunggu saja. Nah, jadi tanda petik ganda itu untuk mengapit petikan langsung ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Tanda petik ganda juga mengapit judul syair, karangan, dan bab buku ya, apabila digunakan dalam kalimat. Nah, contoh, bacalah dalam tanda petik 2 Desaku Maju dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia Jilid 2. Kemudian tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contoh, kata Budi, tanda petik 2 saya sudah membayar kemarin sore. Nah, itu ya contohnya ya. Tanda petik juga mengapit istilah ilmiah yang masih kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya contoh, penemu tanda petik 2 Passinfolio telah mendapatkan penghargaan berupa hadiah Nobel. Kemudian yang kedua, Budi memakai celana yang dikenal dengan nama tanda petik 2 pantolan. Nah, itu kan untuk mengapit istilah ilmiah ya yang belum familiar. Kemudian tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat yang ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang digunakan dengan arti khusus. Contoh, karena gemuknya, anjingku kuberi nama tanda petik 2 si gendut. Nah, itu kan untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan ungkapan ya. Kemudian Gajah Mada seorang Mahapatih pada masa kerajaan Majapahit. Nah, yang untuk menyatakan ungkapan kan Mahapatih itu diberi tanda petik 2 ya. Kemudian sahabat kreatif, tentang tanda pisah. Nah, kapan kita menggunakan tanda pisah? Tanda pisah itu digunakan untuk menyatakan suatu pikiran sampingan atau tambahan. Misalnya, ada kritik yang menyatakan bahwa cara siswa belajar Inggris tanda pisah khusus dalam pengucapannya, tanda pisah kurang baik. Itu untuk menyatakan suatu pikiran sampingan atau tambahan saja ya. Kemudian bentuk karangan yang sederhana dapat mendorong orang-orang awam seperti saya ini dapat mempelajari dengan baik. Nah, bentuk karangan yang sederhana. Nah, itu kan dapat mendorong orang-orang awam diberi tanda pisah seperti saya ini dapat mempelajari dengan baik, itu untuk menyatakan pikiran sampingan ya. Sahabat kreatif, tanda pisah juga digunakan untuk menghimpun atau memperluas suatu rangkaian subjek atau bagian kalimat sehingga menjadi lebih jelas. Contoh, rangkaian kegiatan ini diberi lagi tanda pisah ya. Membersihkan lantai, membersihkan halaman rumah, mencuci pakaian, tanda pisah lagi merupakan kegiatanku setiap hari. Nah, itu untuk menghimpun atau memperluas suatu rangkaian subjek ya. Kemudian warga desa, tanda pisah pria, wanita, tua dan muda, tanda pisah semua menyaksikan pertandingan yang mendebarkan. Nah, itu merupakan penggunaan tanda pisah ya. Kemudian tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, berarti sampai dengan ya. Sedangkan bila digunakan antara dua tempat atau kota berarti ke atau sampai. Contoh, Budi sekolah di Jakarta dari tahun 1978 sampai 1984. Tanda pisah bisa untuk mengartikan sampai. Kemudian pameran industri itu berlangsung dari tanggal 12, 12 sampai 24 Maret. Jadi dia untuk menyatakan sampai ya. Kemudian tanda pisah digunakan juga untuk menyatakan suatu ringkasan atau suatu gelar. Contoh, hanya satu pekerjaannya dagang mobil. Yang kedua, inilah kedua anak saya yang saya ceritakan, tanda pisah Andi dan Anton. Itu untuk menyatakan suatu ringkasan atau suatu gelar ya. Oke sahabat kreatif, demikian ya pembahasan kita mengenai tanda pisah ya. Selamat
Selamat bekerja, sampai jumpa, sehat selalu. Selamat